Situasi di Suriah masih belum menentu. Beberapa negara berusaha untuk menjalankan kepentingannya sendiri di tengah upaya oposisi untuk segera membentuk pemerintahan transisi. Mari kita lihat sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Suriah dalam 24 jam terakhir. Suriah berusaha untuk segera membentuk pemerintahan transisi. Mantan Perdana Menteri Suriah Muhammad Ghazi Al-Jalali mengatakan setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada oposisi. Hal ini dikatakan setelah Al-Jalali bertemu dengan Kepala HTS Ahmad Al-Shara. Muhammad Al-Bashir, Kepala Pemerintahan Keselamatan Suriah di Idlib, diperkirakan akan dipilih sebagai Kepala Pemerintahan Transisi baru Suriah. Israel dan Amerika terus melakukan serangan udara besar-besaran ke wilayah Suriah. Keduanya memiliki target yang berbeda. Dalam serangan 10 Desember 2024 dini hari, Israel menyerang sejumlah pangkalan militer. Tidak hanya pangkalan udara, pangkalan Angkatan Laut Suriah di Latakia juga menjadi sasaran serangan. Israel juga menyerang sejumlah fasilitas strategis dan markas militer, markas intelijen, depot amunisi, dan beberapa tempat lain yang mereka katakan sebagai rumah produksi senjata kimia. Israel mengatakan mereka telah menghancurkan puluhan helikopter dan pesawat, dan alasan mereka melakukan itu adalah karena khawatir fasilitas strategis, amunisi, dan peralatan militer ini dapat jatuh ke tangan oposisi. Ini bukan hanya serangan satu kali yang biasa dilakukan Israel, tetapi telah menjadi serangan sistemik. Tel Aviv menegaskan mereka bertujuan menghancurkan pangkalan pertahanan Suriah. Media Israel melaporkan tidak kurang dari 250 target dihancurkan. Amerika di sisi lain juga terus melakukan serangan ke sejumlah wilayah. Washington terus menggunakan alasan mencegah kebangkitan ISIS untuk melakukan serangan tersebut. Rusia terus berusaha untuk menarik pasukannya yang berada di luar pangkalan mereka di Latakia dan Tartus. Sejumlah laporan menyebutkan beberapa unit mereka terkepung oleh faksi-faksi oposisi. Media Turki melaporkan Moskow telah meminta bantuan kepada Ankara untuk mengevakuasi pasukan mereka. Rencananya pasukan itu akan dibawa ke wilayah yang dikuasai Turki sebelum kemudian dibawa ke Rusia menggunakan kapal. Tetapi belum ada konfirmasi resmi dari Moskow. Sejumlah video juga menunjukkan kolom besar pasukan Rusia bergerak dari lapangan udara Sarin menuju Tenggara. Visual lain menunjukkan kolom pasukan Rusia berangkat dari Kobani di Suriah Utara dan menuju Kamsili di Suriah Timur Laut. Rusia sejauh ini telah memutuskan untuk menarik pasukan mereka kecuali yang ada di pangkalan Latakia dan Tartus. Bagaimana status selanjutnya dari dua pangkalan ini masih belum jelas, tetapi laporan menyebutkan seluruh kapal Rusia telah meninggalkan pangkalan di Tartus. Terkait dengan keberadaan Bashar al-Assad, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa pemimpin tersebut memang ada di Moskow, tetapi dia menegaskan bahwa Kremlin tidak punya kewajiban untuk membuat pernyataan resmi. Laporan media menyebutkan Assad kemungkinan tinggal di kompleks apartemen mewah yang ada di Moskow. Assad dan keluarganya disebut telah membeli sedikitnya 19 apartemen mewah di ibu kota Rusia tersebut. Laporan media lain juga menyebutkan bahwa keputusan Vladimir Putin untuk memberikan suaka dilakukan dalam menit-menit terakhir. Dan sejauh ini Presiden Rusia tersebut belum mau bertemu dengan Bashar al-Assad. Informasi lain, ribuan pengungsi Suriah mulai bergerak pulang. Ini menjadikan kemacetan parah terjadi di sejumlah wilayah. Aliran kepulangan pengungsi ini sebagian berasal dari Yordania dan Lebanon. Pemerintah Turki juga mengatakan akan segera membuka gerbang untuk memungkinkan pengungsi yang tinggal di negara tersebut kembali ke rumahnya. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan membuka gerbang perbatasan Yayladagi dengan Suriah untuk mengelola pemulangan jutaan pengungsi. Ankara juga mengatakan siap mendukung pembangunan kembali negara itu dengan cara apapun yang dapat dilakukannya.
Kehadiran pasukan Israel di dataran tinggi Golan yang dikuasai Suriah juga terus menjadi sorotan utama. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi telah mengecam tindakan tersebut. Langkah itu mengkonfirmasi pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap aturan hukum internasional, sekaligus sebagai upaya menyabotase peluang Suriah dalam memulihkan keamanan, stabilitas, dan integritas teritorialnya. Pasukan penjaga perdamaian PBB di Suriah juga telah memberitahu pasukan Israel bahwa perampasan tanah di Suriah merupakan pelanggaran terhadap perjanjian tahun 1974. Saat itu, Suriah dan Israel menandatangani perjanjian yang mengakhiri Perang Yom Kippur. Pasukan penjaga perdamaian PBB UNDOF kemudian dibentuk dan bertugas menjaga gencatan senjata antara kedua negara. Duta Besar Israel untuk PBB mengatakan kepada Dewan Keamanan pengerahan pasukan ke wilayah yang dikuasai Suriah di dataran tinggi Golan adalah tindakan terbatas dan sementara. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap ancaman keamanan yang berkembang di perbatasan Suriah Israel. Setelah situasi membaik, Israel berjanji akan kembali menarik pasukannya. Sebuah video menunjukkan lebih dari 2.500 tentara Suriah ditemukan di padang pasir barat daya Deir ez-Zor pada hari Senin. Mereka mengatakan komandan dan para pemimpin senior lainnya melarikan diri ke Ira, meninggalkan mereka begitu saja dan tidak dapat menghubungi komando mereka. Bahkan mereka tidak diberitahu bahwa Assad telah jatuh. Akhirnya pasukan ini menyerah di Al-Gab. Situasi ini menunjukkan bagaimana kacaunya komando militer Suriah. Demikian sahabat jejak apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.